Halo Pro, salam jumpa di channel YouTubeku yang baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke Bro, ini perjalananku dari Jayapura menuju ke Papua Nugini. Nah, inilah jembatan Yotefa atau yang lebih dikenal masyarakat Jayapura sebagai jembatan merah yang sangat terkenal yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jembatan ini menghubungkan kota Jayapura, Jayapura Selatan, dan distrik Muara Tani dan lintas batas negara. Nah, saat ini memasuki gerbang lintas batas negara Skou. Dan ini pertama kalinya saya datang di tempat ini. Dan tentunya di depan itu kita melapor dulu, ada pos penjagaan di depan Skou. Dan ini kita melapor di imigrasi. Setelah perjalanan panjang dari batas, ini kita sudah sampai di kota Vanimo. Kita belanja-belanja barang untuk dibawa ke camp. Karena perjalanan jauh, jadi kita singgah sebentar untuk istirahat dan beli barang-barang perlengkapan untuk dibawa ke camp. Nah, setelah 2 hari berada di Vanimo, ini persiapan berangkat untuk menuju ke camp yang ada di jauh pedalaman, yang ada di lokasi atau daerah Sepik Barat. Ini perjalanan kita menempuh kurang lebih 8 jam perjalanan. Ini perjalanan kita melewati area perkebunan sawit milik Oil Palm Plantation Ltd. Ya, ini suasana kita selama perjalanan bersama dengan teman-teman dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Perjalanan yang memakan waktu 8 jam, perjalanan yang sangat panjang, dan tiba-tiba di tengah jalan kita mengalami musibah. Salah satu ban pecah di jalan, jadi semua kita harus turun dan menepi sebentar sementara mekanik memperbaiki mobil yang rusak. Jadi kita ini bekerja di PT Sunland Limited yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logging dan juga konstruksi, jasa konstruksi. Dari perusahaan membagi kita dalam 2 grup. Ada grup yang ke Rabaul dan ada yang ke Sepik Barat. Dan kita beberapa orang kebagian menuju ke Sepik Barat. Dan akhirnya perjalanan dilanjutkan kembali melewati perkebunan sawit milik Oil Palm Plantation Ltd yang luasnya berhektar-hektar. Itu kiri kanan semua adalah perkebunan sawit milik Oil Palm. Kita harus melewati perkebunan ini selama beberapa jam. Dan kita sempat berhenti untuk makan sehingga sebentar untuk makanan. Dan setengah perjalanan semua sudah lelah. Jadi kita berhenti sejenak untuk menikmati air. Ada mata air yang kami lewati, jadi kami berhenti untuk akhirnya kita sampai di Lokpon. Dan ini kita persiapan untuk menyeberang sungai Sepik Barat, sungai yang begitu besar, dan kita persiapan untuk menyeberang. Dan mohon maaf Poro-Poro, untuk video-video lain aku skip dulu. Dan ini perjalanan menuju ke camp. Tidak lama lagi kita akan sampai di camp. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita akan memasuki camp Mahani. Jadi untuk PT Sunland Limited di wilayah sini memiliki 2 camp, yaitu yang pertama itu camp Mahani dan yang kedua itu camp Siawi. Jadi Mahani adalah lokasi camp pertama
kampung Mahani, dan lokasi kedua berada di wilayah kampung Siawi. Dan untuk jaraknya dari Kem Mahani ke Kem Siawi itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam perjalanan. Sambil menuju Kem Mahani, aku dan kawan-kawan menikmati keindahan alam yang ada di pedalaman Papua Nugini. Untuk karyawan yang bekerja di PT Sunland, ada yang dari Indonesia, Malaysia, ada juga kawan-kawan dari Filipina. Semua akan berbaur jadi satu di 2 camp ini. Dan inilah petualangan pertama kali aku bekerja di luar negeri, dan ini juga pertama kalinya aku bekerja di logging. Ya, ini sebelum masuk ke Kem Mahani, untuk jalan yang lurus itu menuju ke arah Kem Siawi, Kem atas. Dan ini kita masuk ke area Kem Mahani, dan itulah kem kita, Kem Mahani. Dan kalau poro-poro lihat itu di belakang, di jauh sana itu ada satu juga camp. Itu camp milik perusahaan dari PH. Jadi di sini ada 3 camp yang berdekatan, dan itu adalah 3 camp perusahaan yang berbeda ya. Untuk yang area depan ini adalah tempat tinggal dari pekerja-pekerja lokal atau orang-orang kampung yang berada dekat dengan camp sini. Inilah Kem Mahani, ada pos security yang jaga. Ini workshop, dan sampai. Kasih, jangan lupa subscribe.